Selamat datang lagi di channel Butuh Film Gan bersama saya Wawan. Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime Tsukimichi Moonlit Fantasy. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan hiburan ke semua orang. Oke. Cerita pun dimulai. Seorang siswa SMA bernama Misumi Makoto dipanggil masuk ke dunia lain oleh seorang dewa bernama Tsukuyomi. Dia ingin menjadikannya sebagai seorang pahlawan. Selain itu, Tsukuyomi juga menjelaskan bahwa kedua orang tua Makoto juga berasal dari dunia lain. Setelah itu, Makoto bertemu dengan seorang Dewi Bondon yang menganggapnya terlalu jelek. Dewi Bondon itu menjatuhkannya ke sebuah dunia yang dihuni para orc dan goblin rendahan. Serta dia hanya memberikan kemampuan bicara, membaca, dan menulis selain bahasa human. Bertemu lagi dengan Tsukuyomi, Makoto diberikan kebebasan di dunia yang baru. Tsukuyomi kemudian beristirahat untuk beberapa abad ke depan. 3 hari sudah, Makoto berkelana di dunia itu, dan belum bertemu siapapun termasuk monster. Di kejauhan terdengar suara Bagong yang terancam. Makoto bergegas menyelamatkannya dan menghajar anjing tersebut dengan mudahnya. Karena sudah menyelamatkan Bagong itu yang bernama Emma, dia pun diajak untuk pergi ke Gunung Dewa. Setibanya di sana, Makoto dengan lahapnya ia makan. Dia pun diajari sihir oleh Emma. Setelah dites levelnya oleh Emma, levelnya ternyata masih rendah. Makoto pun pundung dan cabut dari tempat itu. Dia juga meninggalkan sepercik surat kepadanya. Di tengah jalan, dia menemukan sebuah gapura yang di kejauhan dan menembaknya hingga roboh. Muncul para goblin yang terkutuk itu. Di sekitarnya muncul awan merah dan bertemu dengan seekor naga overpower bernama Shin. Naga itu lalu mengurung Makoto dan melihat isi pikiran Makoto yang membuatnya takjub. Akhirnya, naga itu mengajukan kontrak kepada Makoto agar dapat saling menguntungkan keduanya. Setelah itu, naga berubah wujud menjadi seorang Bondon yang wangi. Bondon itu terobsesi dengan pikiran ingatan yang dimiliki Makoto. Dia lalu mengajaknya pergi ke ruang iblis bersama Bondon tersebut. Saat Makoto menanyakan tempat tersebut, Shin menanyakan balik kepadanya. Tetapi Makoto menjawabnya, "Yonda tahu kotanya saya." Berjalan dan mengambil buah kesemek, Makoto memutuskan untuk kembali menemui Bagong untuk meluruskan masalah tumbal Nyi Pelet. Bertemu kembali dengan Emma yang sedang panik dan memintanya untuk tidak bertarung dengan Shin. Bondon itu mengakui dirinya adalah Shin, sudah dijinakkan dan menjalin kontrak dengan Makoto. Malamnya di desa Bagong itu, semuanya melakukan perayaan. Esok pagi, para komplotan Bagong itu kemudian akan berpindah tempat ke ruang iblis dan tinggal di tempatnya. Bondon itu juga mengatakan kalau lingkungan di ruang iblis itu sangat berkualitas. Muncul loli Bondon itu yang bakal mengatur jika ada monster berbahaya di dalamnya. Bondon itu membaca pikiran Makoto yang berisi film drama yang cukup menarik. Makoto yang membuka kembali pikirannya, dia memiliki tujuan untuk bertemu kedua orang tuanya. Bondon kemudian menghampiri Makoto dan mengabarkan kalau di ruang iblis itu ada makhluk yang mengancam desa. Muncul makhluk laba-laba tersebut. Makoto berusaha mengalahkannya dengan segenap kemampuannya. Sampai akhirnya, laba-laba itu sangat suka dan tertarik kepadanya. Shin melakukan kontrak kepada laba-laba itu. Lalu, laba-laba itu berubah wujud menjadi seorang Bondon. Elder datang menemui Makoto dan ingin berbicara secara khusus dengannya. Shin menjelaskan kalau dia bukanlah sembarang dwarf. Dia mampu membuat artefak berharga. Elder melakukan permintaan agar dapat pindah ke wilayahnya, dan Makoto menyetujuinya. Setelah itu, Makoto berkelana kembali di luar ruang iblis. Di atas bukit, dia menemukan sebuah kota. Tiba-tiba Shin, Bondon itu memintanya untuk memberikan nama.
Makoto lalu memberikan nama Shin menjadi Tomoe dan Bondon laba-laba hitam menjadi Mio yang terinspirasi dari merek motor Yamaha. Rakyat jelata proletar penghuni ruang iblis itu pun semuanya berkumpul. Mereka semua memutuskan untuk memanggil Makoto sebagai tuan muda. Setelah pertemuan itu, Makoto cabut dan kembali ke dunia biasa, bertemu dengan seorang Bondon dari desa Human, dan Bondon pun lari terbirit-birit. Datang ke desa Human, Makoto lalu diserang oleh warga desa setempat. Makoto lalu menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mempelajari bahasa Human dan juga meminta dwarf untuk membuat sebuah cincin yang dapat menahan aura sihir yang dimilikinya. Kemudian, Makoto beserta dua Bondon itu mengunjungi kota Human. Makoto memakai topeng untuk menyamar di kota tersebut. Mereka pun datang untuk mendaftar ke Serikat Petualang Zetsuya. Kemampuan sihir yang dimiliki Tomoe dan Mio melebihi para petualang yang lainnya. Sedangkan Makoto hanya setingkat bocah. Guildmaster itu menjelaskan, yang memiliki tingkat paling tinggi tersebut adalah sang pembunuh naga bernama Sofia Bulga. Dia telah mengalahkan naga agung Lancer yang sudah lama ngajedok di kekaisaran. Makoto beserta dua Bondon itu lalu mencari tempat penginapan. Mio dan Makoto bertemu dengan seorang gadis bernama Rinon. Dia menjelaskan ingin meminta bantuan untuk mencari Onesan. Di sisi lain, Tomoe menghadapi para komplotan pencuri. Salah seorang pencuri yang kelengar itu dibawa olehnya ke penginapan. Setelah itu, Makoto dan Tomoe mengecek ingatan salah seorang pencuri. Rupanya, ada kaitannya dengan Rinon. Tomoe menjelaskan Onesan Rinon tertangkap oleh komplotan pencuri tersebut. Makoto memerintahkan kedua Bondon itu untuk mencari keberadaan para penjahat. Sketsa Onesan yang diberikan Rinon mengingatkan Makoto terhadap teman perempuannya yang bernama Hasegawa. Kedua Bondon itu berjalan bersama-sama untuk menuntaskan misi tersebut. Di sebuah penjara bawah tanah, Tomoe dan Mio menemukan dan menyelamatkannya. Sesaat akan kabur dari tempat itu, mereka dihampiri para penjahat yang dipimpin oleh Mills Ace. Di sisi lain, Makoto yang berjalan bersama Rinon menuju penginapan, tiba-tiba Rinon cabut ke suatu tempat. Dia melaporkan kegiatan Makoto dan para bondonnya ke seorang bos. Selain itu, dia juga menyuruh Rinon untuk mencuri keping emas yang dimiliki Makoto. Mills, pemimpin dari penjahat itu mengungkapkan ada Raja Iblis yang kuat mendekati kota. Dia juga meminta para Bondon itu untuk bergabung dengannya namun ditolak. Karena meremehkan Makoto, kedua Bondon yang naik pitam itu langsung menghajar Mills, namun tidak berhasil. Setelah itu, kedua Bondon itu mencoba berusaha kembali untuk mengalahkan dan menghajar Mills hingga bengep serta menghancurkan bangunan di sana. Kemudian, kedua Bondon itu lalu saling adu kekuatan hingga menyebabkan kota tersebut ajur lebur. Akhirnya, Rinon dipertemukan dengan Toa, Onesannya. Kedua Bondon itu dilempar oleh Makoto karena sudah menghancurkan seluruh kota. Makoto dan para bebenguknya mendatangi kantor Guildmaster kota Zetsuya. Salah seorang yang dihipnotis oleh Tomoe melaporkan kalau kota Zetsuya kini hancur lebur karena gerombolan monster. Setelah itu, Makoto memutuskan untuk pergi ke kota Shige. Di tengah perjalanan, di hutan itu, Mio dan Makoto membunuh banyak monster dan membawanya ke kota. Sesampainya di kota Shige, Makoto pun mendaftarkan diri ke Guildmaster kota Shige. Dia lalu menemukan sebuah pekerjaan di rank S yang berisi dari perusahaan dagang Rembrandt. Mereka mencari bahan dari mata ruby eye yang didapatkan dari monster. Malamnya, mereka pergi ke sebuah restoran petualang. Makoto makan dengan lahapnya. Makoto merayakan dengan 3 petualang lainnya yang bernama Luisa, Hazal, dan Ranina. Makoto akan menjual mata ruby eye tersebut ke perusahaan Rembrandt, tetapi Toa memperingatkan kepadanya bahwa sering terjadi hal buruk jika menerima pekerjaan dari perusahaan tersebut. Masuk kembali ke ruang iblis,
Bersama salah satu Bondon yang mendampinginya, mereka bertemu dengan Loli, Tomoe, dan Emma, serta melaporkan progres yang terjadi di dunia normal. Emma lalu mengajak Makoto berjalan, melaporkan situasi para bebenguknya. Di sana, mereka semua membangun alam tersebut dan juga mengolah ladang pertanian desa. Seorang dwarf kemudian menghampiri Makoto dan mempersembahkan pakaian yang dapat menahan aura sihirnya. Kembali ke dunia normal, Makoto berjalan pergi menemui pimpinan perusahaan Rembrandt untuk menawarkan mata Ruby Eye. Makoto bertemu dengan perwakilan perusahaan yang bernama Patrick Rembrandt. Makoto menjelaskan bahwa dia adalah petualang dari rank E. Itu membuat Patrick meremehkan dirinya. Makoto lalu membawakan material Ruby Eye tersebut. Patrick pun terkejut atas hal tersebut. Dia membutuhkan bahan tersebut untuk membuat obat spesial. Obat itu digunakan untuk penyembuh yang disebut ambrosia. Penyakit tersebut diderita oleh beberapa anggota keluarganya yang didapat dari sebuah kutukan dari ritual dokter sihir. Pelaku sudah ditangkap olehnya, tetapi tidak mau memberikan informasi tambahan lainnya. Patrick kemudian memberikan tanda terima bahan tersebut ke Makoto. Setelah itu, Makoto pergi ke guild pedagang dan membeli buku panduan tersebut. Dia kemudian dihadapkan dengan ujian untuk bergabung dengan guild. Makoto mengikuti ujian tertulis tersebut. Dia mengatakan kalau soal ujian tersebut mirip dengan soal tingkat SD kelas 6. Dengan cepat, dia berhasil menyelesaikan ujian tersebut dengan mudah. Di ruang iblis, Tomoe mengalahkan kepiting monster atau Gain Crab, dan kemudian dimasak untuk rakyatnya. Tiba-tiba, salah satu anggota Bagong melaporkan kepada Tomoe kalau Mio memasuki penyimpanan ingatan. Dia bertemu dengan Emma, menjelaskan kalau Mio sedang menerjemahkan ingatan Makoto satu persatu. Tomoe kemudian membantu Mio menerjemahkan ingatan Makoto. Kembali ke dunia asli, Makoto pergi ke restoran dan memesan minuman. Salah satu anggota petualang khawatir dengan kabar Gain Crab yang muncul dan Red Bee yang tidak muncul kembali di hutan. Makoto balik lagi ke ruang iblis dan melihat hasil panen buah kesemek yang dikatakan oleh Loli Tomoe tidak sesuai targetnya. Makoto memiliki ide untuk memasarkan barang dari ruang iblis. Dia akan mengajak para petualang untuk menjelajahinya dan membawa pulang oleh-oleh dari ruang iblis tersebut. Dengan itu, dia bisa membangun reputasi yang bagus tentang ruang iblis. Tomoe menghubunginya, dan sesampainya di sana, kedua Bondon itu saling ribut satu sama lain. Karena Mio tidak sengaja melihat ingatan yang dibawa Tomoe. Makoto kemudian meredam pertikaian antar Bondon tersebut. Makoto melihat ingatan tersebut yang ternyata berisi anime yang dia tonton tiap minggu. Mio pun kecanduan akan hal tersebut. Tinggal di sebuah penginapan, Mio dan Tomoe menawarkan pengencrotan kepada Makoto. Dia juga menerima pesan dari seorang alkemis dan akan membantunya. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.